Jangan ketika punya rezeki yang awal dipikirkan ganti mobil, ganti motor, ganti HP, ganti tas. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ana pernah ke Palu di saat selesai gempa. Ana berada di posisi di pinggiran tanah yang ambles. Satu desa ambles. Jatuh kira-kira lupa 5 sampai 7 meter. Jadi rumah itu tenggelam bersama kulkas, bersama bayi, bersama semua orang yang ada di dalam. Karena kejadian itu ketika maghrib. Sehingga semua orang sedang ada di rumahnya. Yang ke masjid selamat. Ambles jamaah. Hadih dunia. Allah ceritakan di surat Al-Qasas. Ayat 77 sampai selanjutnya. Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi kalau kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan buat apa ya? Aku kayaknya kepingin punya AC di kuburanku. Langsung belikan AC, kirimkan ke masjid. Insyaallah kirimkan ke masjid, ini buat di kuburanku. Dia kirimkan ke ma'had. Dia kepingin nanti di padang mahsyar itu, apalagi melewatin sirat, dia kepingin cepat jalurnya. Dia beli motor buat dakwah. Dia beli mobil buat dakwah. Orang ini berpikir akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Cariin akhirat itu. Jangan ketika punya rezeki yang awal dipikirkan ganti mobil, ganti motor, ganti HP, ganti tas. Enggak ganti kalau tas, nambah tas. Jadi orang dunia yang dia carikan akhirat. Selesai engkau punya tabungan di akhirat, ini insya Allah nggak apa-apa kan dunia Ustaz, nggak apa-apa. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa dengan bagianmu dalam kehidupan dunia. Orang hidup itu butuh ongkos, butuh biaya. Jangan semuanya disodakohkan, akhirnya engkau minta-minta, enggak. Engkau boleh menikmati, tapi jangan lupa akhiratmu. Itu yang harus diutamakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita tuh kalau bantu orang lain seneng kan? Kenapa kita senang? Kita senang karena sejatinya kita sedang bantu diri kita sendiri. Jadi tatkala kita bantuin orang-orang yang susah ya, membangun masjid ya, ketahuilah aku sedang berbuat baik kepada diriku sendiri. Allah kasih rezeki, alhamdulillah aku bisa manfaatkan buat aku. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian. Wala tabghil fasada fil ardh. Engkau jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan itu dengan maksiat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu enggak suka dengan orang-orang yang merusak. Ucapan ini disampaikan sejatinya kepada Qarun. Apa kata Qarun? Ketika disuruh mencari akhirat dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku, karena kerja kerasku, karena kesungguhanku. Ya Allah jemaah, ini ada orang-orang yang gak sadar. Engkau jadi kaya seperti itu, engkau jadi sukses seperti itu karena Allah yang ngasih. Bicara pintar, lebih banyak orang yang lebih pintar dari engkau. Kita melihat ya, kadangkala seorang profesor ekonomi miskin.
Muridnya yang nggak lulus kaya raya. Kita lihat, pembagian rizki ini bukan karena ilmu, dan bukan karena jabatan dan kedudukan. Pembagian rizki itu karena Allah yang kasih. Makanya berapa banyak orang meniru usaha orang lain, sama-sama buka warung soto, yang ini rame, yang ini sepi. Kenapa? Allah Azza wa Jalla yang ngasih. Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Allah? Awalam ya'lam. Apa dia enggak tahu? Apa dia enggak melihat? Annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apa dia enggak tahu? Allah sudah membinasakan kaum-kaum sebelum dia yang lebih kuat, yang lebih banyak pasukannya, yang lebih banyak pengikutnya. Allah binasakan. Bagaimana kaum Ad? Bagaimana kaum Samud? Kalau kita melihat sekarang, bagaimana kita melihat adanya piramid-piramid di Mesir yang membuat orang takjub. Ya Allah, hebat mereka ya. Mana hebat mereka? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Gak ada. Allah ingatkan Qarun ini, innallaha wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan dia enggak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Allah akan hancurkan para pelaku dosa. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia keluar dari rumahnya, pergi dengan segala perhiasannya. Kalau sekarang mungkin pakai mobil yang paling mewah. Kalau dulu disebutkan Qarun ini punya kuda kencana. Kereta kencana ya, kereta kencana yang kudanya itu dilapisin dengan emas semua. Diiringi oleh 300 dayang-dayangnya. Bisa bayangin. Apalagi di masa itu budak diperjualbelikan. Orang tinggal beli, orang kaya paling banyak budak. Bagaimana kuncinya itu dipikul. Kuncinya zaman. Ketika Qarun ini keluar, otomatis orang yang melihat itu tergoda. Kita kalau melihat ya Ferrari lewat, Allahu Akbar, siapa ini? Ngelihat Lamborghini lewat depannya rumah orang yang kaya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Orang yang ambisinya dunia, kalau ngelihat perhiasan dunia, kemewahan dunia, apa yang dia katakan? Andai kata aku dikasih seperti yang dikasih Qarun. Qarun itu benar-benar beruntung sekali. Kita kan kalau ngelihat orang sukses, untung awakmu, seneng hidupmu. Padahal belum tentu ya. Kita lihat ini orang-orang yang belum dewasa. Wa qala alladziina utul 'ilma. Sikap yang kedua, sikap orang yang dewasa. Orang yang dewasa, orang yang dikasih ilmu. Ingat ya, Allah itu benci. Kata Nabi SAW, innallaha yubghid. Allah benci sama siapa? Kulla alimin bid dunya jahil bil akhirah. Allah benci sama setiap orang yang pinter urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Benci Allah sama orang. Tadi kelompok yang pertama ingin seperti Qarun. Kita kalau melihat orang dengan kemewahannya ingin, ya Allah, melihat dia pakai gelang 2 kilo. Kita ya Allah, kapan anak punya gelang kayak gitu? Ingin. Wa qala alladziina utul ilma, orang yang dikasih ilmu beda sikap. Apa kata dia? Wailakum. Celaka kalian. Kok kalian ingin seperti Qarun? Yang kalian pikirkan dunia.
Ingin seperti fulan, mungkin sekarang banyak contoh-contoh Qarun yang lainnya. Tapi seperti nggak ada yang sekaya Qarun. Kenapa anak katakan nggak ada yang sekaya Qarun? Orang-orang kaya sekarang cuma angka. Dia punya nomor, angka di rekening dia. Qarun nyata kekayaan dia. Gudangnya itu isinya emas lantakan semua. Ada hartanya dia nyata. Dan dia tunjukkan. Bagaimana ketika dia keluar dari rumah? Wa ilakum thawabullahi khair. Pahala dari Allah, ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada semua yang dimiliki Qarun. Liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi nggak akan diberi itu kecuali orang yang sabar. Memang kudu sabar kita jemaah. Dunia menggoda, kita punya keinginan, tapi kita dipaksa untuk nerimu. Sabar, mencari akhirat kita. Apa yang terjadi? Selesai itu cerita. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah tenggelamkan Qarun dan rumahnya. Bayangin jemaah. Jadi bukan hanya Qarun yang ditenggelamkan. Bukan disisakan rumah dan hartanya, enggak. Sampai hari ini orang kalau menemukan harta terpendam, apa kata dia? Harta kami. Harta Qarun. Mana harta Qarun di sini? Allah tenggelamkan Qarun dengan rumahnya jemaah. Selesai, enggak kelihatan lagi rumahnya Qarun. Yang orang setiap lewat, ya Allah, kapan ya aku bisa seperti Qarun? Kalau Allah cok senengnya Qarun, ya Allah tenggelamkan jemaah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Enggak ada yang bisa nolongin Qarun. Wa ma kana minal muntasirin. Dia termasuk orang-orang yang tidak tertolong. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Yang kemarin kepingin seperti Qarun, ketika pagi harinya dia melihat Qarun hilang dari muka bumi ini bersama semua kekayaan dia, mereka baru sadar. Ini bicara dewasa. Mereka mengatakan, yaqulun wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqtir. Ya Allah, Allah itu memang udah ngatur ya. Allah udah ngatur siapa yang dikasih harta lebih, siapa yang dikasih harta yang ditakar, yang sedikit sama Allah Azza wa Jalla. Laula an mannallahu alaina, kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, la khasafa bina. Kita sudah tenggelam seperti Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Enggak akan senang. Enggak akan sukses orang-orang kafir. Yang kafir kepada Allah dan kafir kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan.